Halo semua, perkenalkan nama saya Jeron Syah Yusuf. Hari ini saya akan menjelaskan asesmen mengenai prosedur safety untuk di workshop ataupun tempat kita bekerja nanti saat menggunakan unit, engine, alat-alat ataupun saat dalam berpraktek. Oke, pada asesmen kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan sebelum kita melaksanakan kegiatan praktek. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang harus kita kerjakan, dan apa yang kita persiapkan. Yang pertama-tama, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa kita telah menggunakan safety yang sesuai. Yang pertama, kita bisa menggunakan safety helmet yang sudah tersedia atau kita miliki. Yang kedua, pastikan memakai pakaian kerja ataupun wear pack agar kita terhindar dari berbagai macam bahaya-bahaya yang ada. Yang ketiga, kita bisa menggunakan sarung tangan bila memilikinya ataupun bila kita membutuhkan hal tersebut. Yang keempat, pastikan selalu memakai safety shoes agar kita terhindar daripada benda-benda yang jatuh. Oke, setelah kita memastikan untuk memakai semua safety yang ada, kita juga harus mengisi dua hal penting sebelum melakukan kegiatan praktek. Apa saja itu? Yang pertama ada job safety analysis dan yang kedua ada contamination control. Apa kegunaan dari dua hal tersebut? Contamination control berguna untuk kita memilah-milih ataupun mengidentifikasikan bahaya apa saja yang dapat terjadi sekiranya mencemar lingkungan sekitar dan bagaimana cara untuk menanggulanginya ataupun cara menghindarinya. Dan yang kedua, mengenai job safety analysis digunakan untuk kita mengidentifikasi hal-hal apa saja yang berbahaya yang dapat membahayakan diri sendiri dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya ataupun bagaimana cara kita untuk menghindarinya. Seperti yang sudah tertera di sini. Pertama, terdapat contamination control. Contoh, kita ambil kegiatan untuk membongkar engine. Pada hal ini, kita bisa mengisi apa-apa saja yang dalam kertas ini. Yang pertama, kita bisa mengisi jabatan kita sebagai mahasiswa ataupun pekerja dan lainnya pada instansi kita. Kita bisa mengisi nomor tugas yang tera-tera yang telah diberikan dosen, halaman tempat kita mencari ataupun menggunakan hal tersebut, dan juga kita bisa disusun oleh siapa, kita bisa tulis nama kita ataupun kelompok, ditinjau oleh, kita bisa mengisi nama dosen ataupun orang-orang yang mengawasi kita saat bekerja, nama jabatan dan supervisor, departemen kita di mana bekerja, yang mana di sini kita bisa menulisnya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Yang berikutnya tempat kerja di mana kita bekerja, yang di sini kita bisa mengisi dengan workshop ataupun bengkel. Nah, untuk tools yang diperlukan, kita bisa mengisi apa-apa saja yang kita butuhkan saat nanti bekerja. Nah, setelah kita mengisi yang di atas, kita bisa lanjut ke bawahnya. Untuk contamination control, yang pertama ada urutan dasar langkah tugas, yang mana kita bisa mengisi dengan tahap-tahap bagaimana cara kita mengerjakan tugas tersebut dari awal mulai sampai selesai. Berikutnya, kita berpindah pada potensi kontaminasi, yang mana berisi apa saja sih sekiranya yang dapat mencemari lingkungan sekitar, seperti ketumpahan oli, ketumpahan bensin ataupun bahan bakar, ataupun juga keluarnya kontaminan-kontaminan lainnya. Setelah itu, tindakan pengendalian yang direkomendasikan. Bagaimana cara kita dalam menanggulangi hal tersebut, atau bagaimana cara kita agar terhindar dari kontaminasi tersebut. Setelah hal itu, kita bisa berlanjut kepada job safety analysis. Seperti sama hal yang tadi, di sini terdapat nama atau jabatan, disusun oleh siapa, ditinjau ulang oleh siapa, apa saja yang kita perlukan, nama jabatan supervisor, departemen kita di mana dalam bekerja, dan tempat kita bekerja. Setelah itu, kita bisa lanjut berpindah ke bawahnya, yang mana di sini ada sama seperti contamination control, terdapat urutan dasar langkah tugas, yang mana kita mengisi dengan langkah-langkah kita mengerjakan tugas dari awal hingga selesai. Yang kedua ada bahaya terkait,
Di sini kita menulis apa-apa saja bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dapat melukai kita ataupun orang-orang sekitar. Yang ketiga, tindakan pengendalian yang direkomendasikan. Bagaimana cara kita menanggulangi ataupun menghindari hal-hal tersebut. Nah, setelah kita mengisi dua hal tersebut, kita bisa memastikan tempat kita bekerja nanti apakah sudah kosong dari orang-orang sekitar agar terhindar dari bahaya-bahaya yang ada. Terima kasih.